Selamat malam juga teman-teman. Terima kasih nih yang udah ngeluangin waktunya untuk join di sini. Yang malam ini kita akan belajar terkait tentang hari, market materi hari ini saya bilangnya adalah kasih judul From Reset to Adset. Jadi di Facebook itu ada istilah namanya adset ya. Jadi sebelum membuat adset itu kita perlu melakukan riset lah. Gampangnya adset itu adalah settingan iklan-iklan kita untuk menentukan target-targetnya kayak gitu. Jadi nanti ya teman-teman, boleh dicatat dulu aja gitu kan sambil boleh terserah boleh sambil ngikutin atau dicatat dulu aja buat nanti dicoba nanti di lain hari atau di lain waktu, atau mau sambil praktek juga nggak apa-apa. Jadi sekarang kita fokusnya akan lebih bagaimana caranya sih kita menentukan target yang tepat gitu untuk produk kita, kayak gitu kan. Sebenarnya baiknya itu kalau untuk startup itu kan, saya asumsinya di sini produknya banyaknya startup ya karena, di sini kan, acaranya BDV gitu. Jadi mungkin saya asumsinya di sini lebih banyak teman-teman ini dari startup gitu, produknya adalah, produk berbasis teknologi lah gitu, bukan retail. Jadi sebenarnya kan baiknya untuk, kita menentukan market itu kita tentuin dulu, kita lakukan survei gitu-gitu kan, lakukan riset. Kemudian setelah kita tahu apa nih, pain-nya dari si market kita, terus apa nih yang mereka butuhkan kayak gitu kan, baru kita create produknya. Setelah kita create produknya baru kita validasi. Kemudian barulah kita nanti menemukan namanya product market fit kayak gitu kan. Sebenarnya gampangnya kayak gitu, teorinya kayak gitu. Nah, di sini sama di Facebook Ads pun sebenarnya seperti itu gitu kan. Ketika teman-teman sudah tahu nih customer personanya teman-teman kayak gimana, siapa aja yang akan pakai produknya dan mana buyer dan mana user gitu kan. Itu perlu juga dipahami untuk, analogi terkait mana buyer, mana user gitu kan. Karena, itu akan jadi sebuah misleading nantinya buat teman-teman, mindset berpikirnya akan salah ketika teman-teman gagal membedakan mana buyer, mana user. Contohnya di produk bayi misalnya gitu kan. Kan kita kalau menawarkan produk bayi, bayarnya itu adalah orang tuanya, nggak mungkin bayarnya adalah anaknya kayak gitu, nggak mungkin yang belinya anaknya gitu kan, pasti usernya anaknya tapi bayarnya ibunya. Jadi kita ya bahasanya tetap bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tuanya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi, semoga, teman-teman nih nggak bosan nih, mungkin kurang lebih 2 jam ke depan ditemani sama saya nih, dengerin omongan saya kayak gitu. Jadi yang pertama ini langsung aja, apa itu adset ya? Adset itu tadi seperti yang dijelaskan struktur Facebook Ads untuk menentukan audiens audiens siapa yang melihat iklan kita, di mana iklan kita akan diletakkan, kemudian jadwal penayangan serta biaya iklannya. Nah, dapat digunakan jadi satu adset itu nanti bisa digunakan untuk menargetkan beberapa, materi iklan gitu. Materi iklan disebutnya di bahasa Facebook itu adalah ads copy atau ads lah ya, atau materi iklan. Jadi satu adset itu atau satu targeting bisa digunakan untuk menarget untuk menayangkan beberapa iklan, materi iklan seperti itu. Semoga paham ya. Nah, jadi struktur Facebook Ads sendiri itu seperti ini kayak gitu. Jadi di sebelah kiri gitu kan, pertama itu ketika kita buat iklan, kita itu akan, ditanya dulu sama Facebook, nama campaign-nya apa, kayak gitu. Campaign itu biasanya berisinya penjadwalan dan anggaran dan nama campaign. Jadi di dalam satu campaign itu, nanti akan bisa teman-teman bikin beberapa adset atau beberapa targeting. Misalkan yang pertama ini targetnya adalah orang tua gitu kan. Targetnya adalah parenting gitu ya, parenting. Kemudian di sini adalah targetnya adset yang kedua itu adalah orang-orang yang menyukai produknya atau direct selling gitu, pada orang-orang yang kemungkinan menyukai produknya gitu kan. Nah, di dalam satu aset itu bisa ada banyak, materi iklan. Di sini saya contohnya 3 ya, cuman bisa lebih dari 3 bahkan bisa sampai 20 ratusan pun bisa kayak gitu ya. Misalkan targetingnya di sini adalah orang tua. Nah, kita bisa lakukan blend testing atau split testing kayak gitu dengan beberapa materi iklan. Kira-kira, pasangan muda inilah misalkan pasangan muda ini kita coba testing dengan beberapa materi iklan. Materi iklan pertama misalnya, gambar produknya, materi iklan kedua misalnya gambar, orang targeting-nya atau gambar orang tuanya, atau yang ketiga kita berupa video. Nanti kita testing mana yang paling menghasilkan banyak, interaksi lah kayak gitu atau menghasilkan banyak result yang sesuai dengan objektif kita kayak gitu. Jadi gitu ya, struktur Facebook Ads sederhana aja, ada campaign, kemudian di dalam campaign itu ada adset, kemudian di dalam adset itu nanti ada beberapa materi iklan kayak gitu. Oke, langsung aja. Kemudian ini adalah yang perlu dipersiapkan sebelum memulai Facebook Ads kayak gitu ya. Jadi ada beberapa hal nih yang teman-teman perlu siapkan sebelum menjalankan Facebook Ads. Yang pertama itu pasti harus punya business page ya atau fanpage lah, fanpage di Facebook
ataupun akun Instagram bisnis kayak gitu. Karena tanpa adanya 2 itu nanti teman-teman nggak bisa untuk, menjalankan iklan karena nanti Facebook akan nanya, "Ini mau pakai apa nih, halamannya atau pakai apa nih akun bisnisnya?" Akan ditanya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa punya salah satu atau bisa juga pakai keduanya. Kemudian yang kedua itu ada namanya Ads Manager personal atau Business Manager. Jadi nanti, ada di Facebook Ads itu, teman-teman, perlu akun iklan lah ya, akun iklan untuk menjalankan iklan. Ada 2 jenis akun iklan di Facebook itu, yang pertama adalah, Ads Manager personal, atau yang kedua itu ada Business Manager. Saya saranin kalau teman-teman emang bisnisnya dari sekarang udah kebayang, oh bisnisnya akan mengelola banyak bisnis atau bisnisnya akan growth kayak gitu ya. Saya sarankan lebih gampang pakai Business Manager dari awal. Cuman kalau Business Manager itu wajib menggunakan debit card atau credit card untuk metode pembayarannya kayak gitu. Yang membedakan itu aja sih kalau pakai, akun iklan manajer personal, teman-teman masih bisa pakai, eee, bank transfer atau pakai Doku gitu, masih bisa pembayaran pakai itu. Tapi kalau business manager wajib harus pakai credit card dan debit card karena harus bisnisnya terverifikasi oleh Facebook kayak gitu. Nanti teman-teman juga diminta untuk masukin, NPWP, dimasukin KTP kayak gitu, wajib kayak gitu. Nah, keuntungannya menggunakan business manager sendiri, teman-teman bisa mengelola banyak banyak akun, membuat multi akun iklan ya, bisa membuat banyak akun iklan, membuat, banyak event manager atau pixel kayak gitu, bisa juga mengelola banyak banyak, fanpage dalam satu akun. Kemudian bisa juga bikin tim gitu, mengelola atau bekerja sama dengan tim kayak gitu. Jadi kalau teman-teman minta disarankan gitu, baiknya dari awal langsung menggunakan business manager gitu. Kemudian yang ketiga itu teman-teman perlu mempersiapkan namanya Facebook Pixel. Nah, ini poin-poin ini sebenarnya saya potong dulu, saya ulangi lagi sedikit. Ini nggak akan saya jelaskan nanti teknisnya kayak gimana, karena, itu sebenarnya gampang aja, tinggal ikutin aja alurnya kayak gimana, nanti teman-teman bisa buka sendiri gitu kan. Jadi saya nanti akan lebih ke teknis iklannya aja. Jadi tutorial cara bikin business manager, cara bikin akun iklan itu nggak saya jabarin malam ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja googling sendiri atau baca-baca sendiri kayak gitu. Lanjut ya. Jadi yang ketiga itu adalah membuat pixel nih, teman-teman perlu membuat pixel. Pixel itu, kenapa penting, di dalam Facebook Ads, karena, balik lagi di awal, sebuah iklan itu atau sebuah kegiatan marketing dan promosi itu harus bisa diukur, kayak gitu. Kalau teman-teman nggak punya pixel, atau nggak pasang pixel di websitenya, di aplikasi teman-teman, nanti teman-teman jadi nggak bisa, untuk mengukur lah kinerja iklannya teman-teman kayak gitu. Terus ditambah lagi teman-teman nanti nggak bisa, eee, mempelajari funnel-funnel si audiensnya teman-teman. Funnel itu adalah corong ya bahasanya sederhana. Jadi funnel itu adalah corong, maksudnya funnel itu adalah kemana nih setelah user kita setelah klik iklan, kemudian mereka larinya kemana? Ke website, oke ke website. Nah dari website ini dia akan berkunjung ke halaman mana dan sebagainya, dan di mana mereka berhenti, di mana mereka, eee, akhirnya selesai gitu, menyelesaikan suatu funnel. Misalkan anggaplah teman-teman, ternyata berdasarkan data funnel-nya, kok, banyak user saya yang berhenti di halaman check out misalnya. Nah, jadi teman-teman ketika di halaman check out tapi tidak membeli gitu, di halaman, mengisi payment info gitu atau data diri gitu kan, alamat dan lain-lain, tapi kenapa kok nggak beli ya gitu, kok akhirnya nggak payment gitu. Nah, di situ kan teman-teman jadi punya data itu kan, bisa ngerekam datanya. Nanti setelah di situ teman-teman jadi punya data buat mempelajari, oh kenapa nih banyak yang berkunjung ke halaman ini, tapi yang akhirnya paid cuma 10%-nya gitu. Harapannya misalkan 50%-nya paid gitu kan. Tapi kenapa cuma sedikit gitu. Nah, teman-teman karena kalau punya pixel, teman-teman bisa mempelajari gitu, bisa tahu nih, berapa data-datanya. Jadi nanti dipelajarin apa yang perlu diperbaiki dari halaman itu, gitu. Nah, itu gunanya pixel. Jadi emang pixel itu cuma bisa dipasang di website ataupun di aplikasi kayak gitu ya. Nah itu. Jadi untuk menggunakan pixel teman-teman perlu, memerlukan website ataupun aplikasi gitu, kayak gitu. Nah yang keempat adalah mempersiapkan metode pembayaran tadi ya. Jadi untuk membuat bisnis manager itu teman-teman perlu, credit card atau, debit card kayak gitu. Di sini mungkin kalau yang saya sarankan gitu yang paling gampang tuh sekarang yang umum digunakan juga oleh advertiser itu menggunakan, kartu Jeniusnya BTPN, gitu. Nah, sekarang itu yang gampang dan umum digunakan itu menggunakan kartu Jeniusnya BTPN untuk metode pembayaran. Karena
sistemnya debit card, tapi kita bisa deposit di dalam kartu debitnya kayak gitu, pay as you go lah. Jadi kita bisa debit sesuai dengan kebutuhan kita, kayak gitu. Nah, poin yang kelima itu adalah, nanti setelah teman-teman tadi punya fanpage dan punya Instagram bisnis, buatlah beberapa postingan. Gunanya membuat beberapa postingan ini adalah ketika teman-teman menjalankan iklan nanti, kan pasti kan user kita nih atau audiens yang lihat iklan kita tuh dia akan klik, akun iklannya akun fanpage-nya atau akun Instagram-nya, lihat dulu bisnisnya apaan sih sebenarnya ini tuh, aktif atau enggak gitu, atau ada penjelasan-penjelasan lain lah kayak gitu. Nah, baiknya diisi dulu beberapa, jadi nggak pas teman-teman ngiklan tapi akunnya nggak ada postingan gitu, jadi kosong pas audiensnya lihat juga, "Kok kosong gini?" Gitu kan, "Ini bener nggak bisnisnya jalan atau enggak?" Kayak gitulah. Jadi, disarankan juga untuk, membuat beberapa postingan yang relate dengan, bisnisnya teman-teman, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa mindset dasar yang sifatnya non teknis sebenarnya, untuk memulai Facebook Ads gitu kan. Mungkin ini udah pernah dijelasin juga di materi sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah membiarkan diri mempelajari hal-hal yang rumit, karena Facebook Ads itu sebenarnya emang rumit gitu. Saya bilang dari awal, Facebook Ads itu emang rumit karena di situ semuanya data ya, data kita nggak bertemu dengan orangnya dan semuanya serba matriks lah. Matriks itu adalah data-data yang perlu dianalisa. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa dengan hal-hal yang detail dan yang rumit, dari sekarang, berdamailah dengan diri sendiri dan biarkan diri kita mempelajari hal-hal yang rumit tersebut, kayak gitu. Kemudian, yang kedua itu adalah terbiasa melakukan perencanaan, menghitung dan mengamati. Nah, karena sebuah kegiatan iklan itu, sekarang itu udah berubah ya, jadi real time bidding namanya. Iklan itu sesuatu yang bisa diukur gitu ya di dalam Facebook di dalam, kegiatan promosi sekarang terutama di digital itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diukur. Yang bisa diukur dan kemudian bisa diduplikasi dan kemudian bisa juga diulangi kayak gitu. Sehingga ketika teman-teman tidak terbiasa merencanakan, tidak terbiasa menghitung atau mengamati, nanti teman-teman tidak bisa lagi untuk ketika mau mengulangi keberhasilan gitu ya, untuk mengulangi keberhasilan atau melipat gandakan keberhasilan teman-teman kayak gitu. Karena tidak tahu nih pas ditanya, "Oh kenapa iklan yang kemarin bagus ya hasilnya? Kenapa ya?" Gitu kan. Nanti teman-teman bingung, "Kenapa ya bagus ya?" Gitu ya. Karena teman-teman dari awal tuh nggak merencanakan dan tidak tidak tahu begini, pengen begitu biar begitu misalkan. Nggak direncanakan kayak gitu, jadi pas nanti mengulangi lagi, teman-teman bingung tuh, "Dari mana kemarin ya?" Gitu, kayak gitu, Bang. Itu istilahnya, bingung lah, bingung hebat gitu, laki ya beruntung lah gitu kan, orang-orang beruntung. Jadi ya di Facebook itu hampir nggak ada keberuntungan gitu ya, semuanya bisa dinilai lah kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah buat iklan menjadi sebuah investasi gitu. Nah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman saya di perusahaan-perusahaan lain lah ya, atau di beberapa orang-orang yang pengusaha. Mereka itu rata-rata menjadikan biaya promosi digital itu adalah sebuah sunk cost atau biaya yang dibuang atau jadi pengeluaran gitu. Mereka masukin tuh biaya iklannya, mereka itu di dalam pengeluaran di dalam catatan keuangannya mereka. Sebenarnya menurut saya gitu ya, dari saya itu, ketika menjalankan iklan itu adalah terutama Facebook Ads ya, adalah sebuah investasi. Karena semua itu bisa diukur dan bisa kita tahu misalkan hari ini karena ada datanya gitu, kita tahu punya data misalkan, 1 klik iklan menghasilkan satu konversi misalkan membuang biaya men-spend lah ya, menghabiskan biaya sekitar 15.000 misalnya, bukan sekitar, kalau pasti 15.000 misalkan. 15.000 nih, misalkan untuk menghasilkan sebuah instalasi aplikasi menghabiskan uang 15.000 gitu. Nah, itu kan bisa diukur. Jadi ketika kita mau, mau menghasilkan 1.000 misalkan, ya udah 15.000 dikali 1.000 gitu. Jadi dan hasilnya akan sama ketika kita juga itu terkait instan misalkan, kalau penjualan misalkan. Ketika misalkan kita menghasilkan, cost per purchase-nya misalkan, purchase-nya adalah 20.000 misalkan, biaya biaya setiap 20.000 ya kita spend menghasilkan 1 kali penjualan. Nah, itu kan berarti dan harga produk kita misalkan harga produk kita 100.000 gitu. Nah, dari setiap 20.000 yang kita buang untuk iklan, kita menghasilkan 100.000 gitu kan. Nah, itu berarti kan bukan pengeluaran, itu adalah sebuah investasi kayak gitu. Jadi ya kalau kita mau menghasilkan 1 juta per hari, ya udah tinggal 20.000 dikali 10 gitu kan. Berarti 100.000 dikali 1 juta dibagi 100.000 misalnya, berarti 10, ya udah 20.000 dikali 10. Jadi dalam sehari ketika kita membuang uang 100.000 dalam untuk melakukan Facebook Ads, pasti akan kembali 1 juta kayak gitu, dan itu adalah sebuah investasi. Nggak bisa dibilang jadi pengeluaran. Nah, yang ketika, iklan yang menjadi pengeluaran itu ketika sifatnya adalah branding yang tidak bisa diukur atau awareness, apa nih goals-nya apa gitu. Ketika goals-nya nggak ada, itu tidak jadi sebuah pengeluaran.
Apalagi ketika iklannya boncos gitu kan. Boncos sudah mati merugi lah ya. Karena itu balik lagi ke poin pertama, karena teman-teman tadi tidak terbiasa merencanakan, menghitung dan mengamati, maka hasilnya iklannya akan jadi rugi lah atau boncos gitu. Jadi itu mindset-mindset dasar yang perlu ditanamkan juga tuh sebelum melakukan menjalankan sebuah iklan atau terutama di Facebook Ads gitu. Nah, ini teknis teknis dasar atau flow ya atau framework dasar lah ya untuk melakukan sebuah riset market kayak gitu. Jadi pertama itu teman-teman tentuin dulu nih, tentukan siapa pembelinya, siapa yang akan mengkonsumsi atau menggunakan atau mengadopsi produk kita lah kayak gitu. Jadi siapa orangnya seperti apa secara spesifik. Secara spesifik itu harus akurat dan presisi ya gitu kan. Kadang-kadang kita juga kayak saya pengen menarget ibu-ibu yang seperti apa, usianya berapa, penghasilannya berapa, itu kan jadi masih nggak akurat kayak gitu. Itu harus benar-benar akurat dan presisi. Ketika kita ngomongin akurat, oke ibu-ibu yang punya anak, nah itu udah akurat. Tapi belum presisi, anaknya berapa, usia anaknya kayak gimana, berapa gitu. Terus kalau emang dia sekolah atau enggak, itu harus akurat dan presisi kayak gitu. Dan ditambah lagi deep-nya gitu, harus lebih dalam gitu. Mungkin ibu-ibu yang penghasilannya berapa, nah itu kalau emang sebuah market segmen itu harus benar-benar seperti itu kayak gitu, gampangnya biar untuk menarget audiens yang spesifik, karena ketika kita tidak menarget audiens yang spesifik atau terlalu luas, nanti akan buang-buang biaya juga gitu, buang-buang biaya biaya kita lah kasarnya. Kasarnya kalau kita udah tahu, ada 1.000 orang gitu di tengah lapangan misalkan, ada 1.000 orang di tengah lapangan, 10 orangnya yang suka dengan produk kita itu cuma 10 orang, terus ngapain kita harus capek-capek nawarin ke 990 orang lainnya gitu, yang belum tentu mau gitu ya, udah jelas-jelas aja kita tawarin ke 10 orang itu, gitu loh, gampangnya kayak gitu. Jadi makanya sebuah sebuah segmen atau ketika menentukan sebuah audiens itu harus benar-benar clear dari awal. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah kita udah tahu orangnya seperti apa, kita cari di Facebook atau di Instagram atau di manalah platform yang mau kita gunakan untuk beriklan. Balik lagi ke tadi ya, saya sederhanain aja, mungkin tadi keputus. Jadi pertama kita harus menentukan secara spesifik dan akurat dan presisi gitu ya. Siapa nih orang-orang yang akan menjadi audiens iklan kita kayak gitu. Setelah kita tahu, kita sudah menentukan, mendefine gitulah siapa orangnya, kemudian kita lihat market visibility-nya, ada nggak market tersebut atau audiens audiens jenis tersebut di dalam Facebook atau di Instagram lah. Let's say kita bilang ada lah ternyata ya. Setelah kita tahu mereka eksis di Facebook dan Instagram, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah melihat, seberapa besar mereka gitu, seberapa besar mereka, ada nggak gitu kan, ukurannya misalkan ya tadi contohnya adalah misalnya kita targetnya kolektor gelas misalkan. Kolektor gelas sih mungkin ada di Facebook, cuman kayaknya jumlahnya cuma ada 100 orang. Nah, lebih baik kita nggak usah target itulah, atau kita berarti yang kita perlu lakukan adalah mengganti produknya gitu kan. Sama ketika kita membuat suatu startup, mungkin kita tahu juga kan, kita tahu nih, ada masalah di suatu, eee, lini gitu ya, ada di suatu sektor lah misalkan. Terus akhirnya kita mau coba solving produknya gitu kan, solving masalah tersebut dengan produk kita atau dengan, startup kita nih kayak gitu. Ternyata setelah divalidasi, eee eee, market size-nya kecil gitu, market size-nya kecil dan emang tidak perlu di-solve gitu, ternyata emang udah ada solusi-solusi lainnya. Buat apa kita main di market itulah, gampangnya kayak gitu. Jadi daripada akhirnya kita buang waktu, buang uang, dan buang tenaga juga, lebih baik, kita perlu pikirin lagi, pertimbangan lagi produknya atau pertimbangan lagi marketnya kayak gitu. Yang perlu dilakuin adalah ya ganti produknya ataupun ya ganti marketnya kayak gitu kan mungkin. Atau cara kita bermainnya dirubah. Setelah kita tahu market size-nya seperti apa, kita lihat insight-nya seperti apa audiens tersebut. Let's say kita anggaplah market size-nya ada gitu kan, sesuai dengan kita nih yang kita harapkan lah, misalkan ada 10 juta orang misalnya. Ya udah, oke lah kita mainkan gitu. Misalkan ada nih 10 juta orang. Kemudian kita cari tahu insight-nya mereka kayak gimana, perilaku mereka di Facebook itu seperti apa, kira-kira mereka itu menyukai konten seperti apa ya, terus ngumpulnya tuh di mana ya, di grup apa misalkan, atau menyukainya fanpage-nya apa, atau mereka pakai device-nya apa gitu kan, mereka laki-laki atau perempuan kayak gitu, atau mereka juga kerjanya di mana dan lain-lain sebagainya. Itu kita cari tahu insight-nya mereka gitu tentang si audiens yang tadi kita sudah define lah, sudah kita tentukan kayak gitu. Nah, di sini saya punya contoh gitu kan. Di sini saya cuma punya contoh, saya anggap di sini kan tadi semuanya adalah
founder lah ya, atau penggiat startup lah, atau startup enthusiast. Nah, sini saya kasih contoh studi case-nya adalah saya punya aplikasi yoga misalnya. Saya punya aplikasi yoga, kemudian saya mau coba promosikan aplikasi yoga ini di Facebook gitu kan, atau di Instagram. Nah, ya, jadi studi case-nya di sini adalah aplikasi yoga. Saya punya aplikasi yoga, saya coba pengen mengiklankan aplikasi ini di Facebook dan Instagram. Nah, yang perlu saya lakukan pertama adalah, ada nggak orang yang tertarik dengan yoga di Facebook dan Instagram, seperti itu kan. Ini saya kasih sampel aja langsung contoh ya. Jadi yang pertama, misalkan saya pengen lihat di Audience Insight. Di sini ada namanya Facebook Audience Insight. Ini contohnya. Nah, ini tampilan Facebook Audience Insight kayak gini. Nah, jadi si Facebook tuh udah nyediain, kita tuh bisa lihat kayak di sini bisa lah ngintip lah ya tentang market availability atau kayak audience insight-nya lah. Insight-nya mereka seperti apa. Misalkan anggaplah saya mau mempromosikan tadi aplikasi yoga saya di Indonesia. Di Indonesia ya. Nah, kayak gitu, misalkan saya mau menarget orang-orang yang tertarik dengan yoga gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat lokasinya Indonesia dong. Nah, jadi di Indonesia itu, ini di country Indonesia, kita bisa lihat kan di sini ternyata ada nih, ada 10 miliar atau sampai 15 juta, 10 juta sampai 15 juta orang yang tertarik dengan yoga gitu kan. Kita jadi bisa tahu, oh di sini ternyata ada orang-orang. Nah, ternyata Slide-nya ada kayaknya belum nih. berubah deh, Mas. Oh, masa sih Mbak? Masih di slide yang yoga. Oh, sorry. Nah, sekarang udah ya? Bentar belum sih. Nah, Belum. sekarang? Nah, udah. Oke, Udah. sorry. Oke. Ya, jadi di sini kita contoh ya, tadi saya ulangi lagi lah ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa buka Facebook Audience Insight nih, linknya facebook.com/ads/audience insight kayak gitu. Jadi teman-teman di sini isi, misalkan kita mau tahu tadi tentang yoga, di sini isinya misalkan saya mau mempromosikan aplikasinya di Indonesia gitu kan. Nah, country-nya diisi Indonesia, nanti akan ada di sini nih. Kemudian interest-nya saya isi tadi dengan yoga, kayak gitu kan. Nah, di sini kita tahu nih, ternyata ada nih di Facebook dan Instagram. Ini akan dia menampilkan semuanya Facebook dan Instagram, karena Instagram juga kan produknya Facebook, kayak gitu. Jadi dia menampilkan nih, ternyata ada orang yang tertarik dengan yoga di Facebook dan Instagram, itu sebanyak 10 juta sampai 15 juta orang. Ini adalah orang-orang yang aktif nih di dalam Facebook dan Instagram yang setiap bulannya tertarik dengan yoga kayak gitu. Ini sebulan berarti kan, oh ternyata ada ya gitu kan. Akhirnya oke lah kita lanjutkan ke selanjutnya nih. Kita udah terjawab yang pertama adalah ternyata ada di Facebook dan Instagram orang yang tertarik dengan yoga. Kemudian seberapa besar ukurannya? Ada banyak kah? Nah, tadi kan kita udah tahu insight-nya ada 10 juta sampai 15 juta. Kalau menurut teman-teman itu cukup dengan target teman-teman untuk menghasilkan revenue gitu, oh ya udah sikat aja, ya udah jalanin aja lah kayak gitu maksudnya. Boleh lah main di pasar itu misalkan. Setelah itu kita pikirin lagi bagaimana cara menjangkau nih mereka dengan membreakdown lah ya, menerjemahkan perilaku mereka. Kita kan di sini sebenarnya udah lihat kan sebenarnya, oh orang-orang yang menyukai yoga di Indonesia itu dominan adalah perempuan nih, 56% perempuan. Usianya rata-rata itu mulai dari 25 sampai di 44 tahun kayak gitu kan. Mereka perempuan, di laki-lakinya pun sama gitu kan. Nah, mereka itu di Facebook dan Instagram itu menyukai bentar internetnya lama. Menyukai biasanya dengan kayak gini-gini nih, terkait dengan testmed. Mungkin ini kalau kita lihat adalah apalah gitu. Kita lihat ya. Kemudian di kopi mereka mentesmed di lokasi pertama, di posisi pertama, berarti ini kayaknya ibu-ibu ya testmed kayaknya lebih ke makanan ya kan. Jadi lebih banyaknya kayaknya perempuan ya, mungkin makanan-makanan diet atau apalah ya. Nah, itu jadi bisa jadi insight buat kita. Nah, kira-kira kita punya nih kebayang, oh orang yang seperti itu ya ternyata ya yang menyukai yoga di Facebook dan Instagram tuh kayak gitu. Jadi kita bisa ngebayangin kan. Jadi kayak nanti terkait juga dengan bagaimana kita menentukan audiensnya, bagaimana kita membuat kontennya kayak gitu kan. Misalnya kayak
Ini kalau kita lihat dari sini kan mungkin, banyaknya orang-orang yang makan, apa ya, yang suka makan, suka jalan-jalan kayak gitu kan. Terus, suka masak sendiri nih banyaknya ibu-ibu lah ya kayak gitu. Itu bisa, nah mereka adanya di mana aja lokasinya misalnya. Kalau kita lihat nih misalkan, kita lihat nih mereka dominan itu adanya di Jakarta, di Medan, Bandung, Denpasar, di Bekasi, kemudian ada juga di Bogor kayak gitu ya. Nah orang-orang yang menyukai yoga adanya di situ tuh lokasinya, di Facebook tuh. Mereka berasal dari lokasi-lokasi inilah kayak gitu. Kemudian di sini ada activity juga, teman-teman bisa lihat juga di sini mereka itu orang-orang yang menyukai yoga di Indonesia itu, banyak juga yang dominan tuh mereka suka tuh dengan mengklik iklan gitu. Tuh di sini lihat nih ads clicked gitu kan. Terus mereka juga suka suka juga perilakunya tuh menyukai postingan-postingan gitu kan, suka juga bikin komen, tapi mereka nggak suka nge-share, nggak suka, ngambil promosi lah, klaim promo kayak gitu, tapi mereka suka nih, mengeklik iklan tentang yoga dan juga mereka suka juga meng-like sebuah postingan yang terkait dengan yoga. Atau dengan terkait dengan page apa, dengan, interest-interest yang tadi. Nah, rata-rata mereka menggunakan, mobile gitu kan, device-nya tuh, menggunakan mobile. Kemudian mereka, di Android orang-orangnya tuh, orang-orang yang menyukai yoga, mereka menggunakan handphonenya Android kayak gitu. Nah, itu jadi bisa jadi landasan dasar kita ketika memikirkan, "Oh, ternyata berdasarkan data seperti itu ya," kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Balik lagi ke slide ya, kita balik lagi ke slide. Setelah kita udah tahu demografinya dan perilakunya berdasarkan data, nah ini tadi mungkin teman-teman bisa melakukan, asumsi juga nih berdasarkan asumsi gitu kan, berdasarkan data begini di Facebook dan Instagram, tapi mungkin kok kayak nggak, kadang-kadang juga kita nemuin kayak kasus kok kayaknya nggak sesuai dengan yang ada di lapangan ya kayak gitu kan, kayak gitu. Bisa juga kayak gitu, coba teman-teman memvalidasi melalui data, ini biasanya saya bilang istilahnya namanya reverse engineering atau rekayasa terbalik ya. Rekayasa terbalik itu seperti kayak biasanya saya lakuin adalah saya misalkan contoh saya mau bikin aplikasi yoga, saya pikir aja di otak saya atau kenalan saya siapa nih kira-kira yang akan tertarik dengan aplikasi yoga ini, misalkan si A gitu kan. Nah saya samperin si A, A misalkan, "Coba nih, saya punya aplikasi ini, kira-kira kamu tertarik nggak?" Kayak gitu kan. "Tertarik nggak nih dengan aplikasi kayak gini?" Misalkan dia nggak tertarik, saya coba lakukan survei beberapa kali, akhirnya ada beberapa orang yang tertarik. Nah, dari beberapa orang yang tertarik ini saya breakdown juga menggunakan asumsi-asumsi saya. Oh, si A ini handphonenya pakai ini nih, terus dia penghasilannya kira-kira sekian gitu kan, rumahnya di sini gitu kan, punya anak sih gitu kan, anaknya segini, istri misalkan punya istri atau punya suami, suaminya kerja atau enggak, istrinya kerja atau enggak gitu kan. Terus dalam sebulan dia mengeluarkan biaya lah untuk entertain atau untuk melakukan hal-hal yang lain, itu kemana gitu ya, membuang uangnya biasanya kemana kayak gitu. Nah itu biasanya saya breakdown juga, saya catat, saya pikirin lah ya, saya awang-awang gitu. Untuk akhirnya menentukan, oh berarti orang yang seperti ini nih berdasarkan data dan berdasarkan asumsi, saya combine lah gitu, saya combine, kita akhirnya dapat nih sebuah kayak, masterpiece-nya kita lah gitu ya. Ini belum winning, tapi belum winning campaign, tapi baru kita berdasarkan, masterpiece awal gitu kan. Awalnya kayak gini nih gitu. Nah berdasarkan riset-riset itu atau berdasarkan split test itu, akhirnya yang dibuat sama saya menjadi targeting kayak gitu. Nah itu dulu aja ya teman-teman, pahamin dulu aja. Nanti, selebihnya kita akan coba langsung iklan gitu biar teman-teman paham maksudnya kayak gimana sih. Sekarang coba teman-teman pahami dulu aja. Jadi demografi itu kita breakdown, audiens kita berdasarkan demografi ya, usianya berapa, gendernya berapa, lokasinya di mana gitu kan, tinggal ya maksudnya lokasi tinggalnya di mana, kemudian pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian mereka tertariknya dengan apa aja gitu kan, konten yang mereka sukai kira-kira seperti apa, karena nggak relate misalkan kita mau target orang-orang yang yoga tadi gitu kan nggak akan melulu semua orang yoga cuma setiap hari baca-baca tentang yoga doang, nggak kayak gitu kan. Mereka juga pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi nanti teman-teman juga pikirin kira-kira orang yang yoga itu, ngelakuin apa aja ya gitu kan sehariannya. Selain menyukai yoga kayaknya dia juga menyukainya adalah misalkan tadi makanan-makanan diet misalkan kayak gitu kan. Terus kayak apa misalkan dietnya kan kadang-kadang diet tuh terbagi juga ada diet kalori kah, diet keto kah, atau diet protein kayak gitu. Nah, seperti yang kayak gimana kayak gitu kan. Nah, dipikirin juga teman-teman kayak gitu. Terus kemudian perilakunya itu seperti apa gitu kan, pakai handphonenya jenis apa, terus metode pembayaran mereka lebih lebih, cenderung lebih sukanya pakai
cash kah atau bayar pakai ATM transfer atau pakai e-wallet kayak gitu-gitu, itu dipikirin juga. Kemudian kata kunci nih, kata kunci juga perlu dipikirin kan. Kata kunci itu kata kuncinya terkait dengan yoga, misalkan teman-teman lihat ketika orang yoga mencari tentang yoga itu biasanya mereka yang dicari apa sih. Nah itu teman-teman bisa juga cari tahu di namanya ada Google Keyword Planner lah, kalau saya biasanya nyebutnya namanya Google Keyword Planner. Jadi kalau teman-teman yang punya akun Google AdWords, ini ada buka linknya itu di ads.google.com. Di ads.google.com. Kemudian teman-teman bikin aja akunnya, nanti lihat di sini nih. Ada namanya Keyword Planner. Ada namanya Keyword Planner, bisa diklik aja. Nah, di sini misalkan dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Nah, di sini bisa dilihat misalkan yoga carinya gitu. Ketikanya yoga. Nah, ini di sini ada ide kata kuncinya nih. Sebenarnya di sini terus lagi yoga. Nah, yoga nih kita langsung aja sortir berdasarkan volume. Ternyata di yoga itu kan saya nggak ngerti sih tentang yoga. Nah, di yoga itu ada pencarian terkait yoga itu ada 10.000 sampai 100.000 pencarian nih di Google gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini kalau harga ini kalau iklan teman-teman iklan di Google ya, di Google itu harganya rata-rata itu cost per kliknya itu adalah 1.400 ya gitu kan. Nah, terkait kata kunci yang lain dicari orang-orang yoga itu adalah yoga hatha, apa lah ini, yoga pilates gitu kan, studio yoga, yoga inilah, yoga itu dan lain-lainnya, kan celana yoga dan lain-lain. Nah ini bisa dijadiin teman-teman akhirnya nanti juga bisa dibuat terserah lah, bisa dikemas jadi konten kah, atau bisa dikemas jadi apa namanya, teman-teman bisa kemas jadi produk baru kayak gitu kan untuk produk apa pengembangan selanjutnya kayak gitu, untuk yang ditawarkan selanjutnya. Nah itu jadi caranya gampang aja ya untuk melihat volume search keyword kayak gitu kan. Volume pencarian kata kunci gitu di Google. Nah, tinggal buka s.google.com terus ke keyword planner namanya kayak gitu. Sebenarnya banyak tools yang lain, cuman kalau ada yang gratis pakai aja dulu yang gratis lah kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke slide ya. Ini tadi udah kita cobain ya satu-satu ya. Jadi validasi dengan data dari asumsi kita. Tadi ada audience insight udah kita buka. Kemudian selanjutnya adalah Google Keyword Planner juga kita udah buka ya untuk nyari kata kunci. Nah selanjutnya tinggal kita benar-benar lakuin berdasarkan data yang valid nih. Data yang valid itu menggunakan Facebook Ads Builder, gitu kan. Jadi kita langsung aja jalanin iklan, kayak gitu kan. Setelah kita udah tahu asumsinya langsung kita jalanin iklan, gitu. Oke, kita langsung jalan iklan. Ntar saya buka dulu nih. Nah, gampang. Jadi buat bikin iklan itu ke Ads Manager ya. facebook.com/ads/manager. Kayak gitu. Nah, di sini nanti teman-teman akan ditampilin sama beberapa bisnis manager. Ini akun bisnis manager kita kan. Nanti pakai yang mana nih bisnis manajernya. Nah, ini tampilan untuk ads manager ya. Di sini kalau teman-teman pakai bisnis manager, teman-teman bisa bikin beberapa akun iklan sekaligus kayak ini kan kita ada beberapa akun iklan gitu ya. Nah, ini nggak akan dibahas lebih dalam, saya langsung bahas bikin iklan aja. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak Mbak? Sebelum lanjut ke teknis nih Mbak. Mbak Ayu, boleh dibantu coba. Boleh. Buat teman-teman yang mau tanya, ini kebetulan juga di kolom Q&A udah ada 3 pertanyaan nih, Mas. Mau langsung dijawab aja apa gimana? Dijawab sekarang? Coba saya dengerin dulu apa ya. Boleh. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kak Hardian Syahputra. Market research apakah bisa dibuat sedetail itu? Terus berapa jumlah populasi market share yang optimal? Oke. Saya dibuat sedetail itu, saya sih biasanya buat sedetail itu sih customer persona lah ya. Kalau bahasa gampangnya mungkin di startup customer persona. Tapi terkait market size, di Facebook Ads itu kita ngomongin Facebook Ads lah ya. Kalau misalkan ngomongin startup itu ya tergantung bisnisnya teman-teman tadi gitu kan, mau menghasilkan berapa penghasilan dalam setahun gitu kan, terus mau berapa masalah yang di-solve, seberapa nilai, karena kan berpengaruh juga kan ke nilai valuasi teman-teman nantinya gitu kan di kemudian hari. Kalau terkait market size produk, tapi kalau market size Facebook Ads itu idealnya sih, ini idealnya ya, cuman
ini versi saya lah. Versi saya itu idealnya adalah 1 juta sampai 10 juta. Idealnya kayak gitu. Jadi market size itu di Facebook Ads itu jangan terlalu broad, juga jangan terlalu sempit atau terlalu narrow kayak gitu. Untuk menjalankan suatu campaign ya satu iklan aja targetnya saran saya adalah 1 juta lah minimal. 1 juta paling besarnya itu 10 juta kayak gitu. Nah kalau main di market yang lebih besar lagi nanti terlalu luas kayak gitu. Jadi iklan kita akan nyasar kemana-mana. Nanti akhirnya berdampak kepada biaya iklannya. Jadi lebih banyak lah buang-buang anggaran. Mungkin itu sih Mbak jawabannya. Oke, kalau dari Mas Fahmi, minimalnya 1 juta ya Mas ya? Iya Mbak, gampang gitu. Nah, next ada pertanyaan dari Kak Levina Maharani. Untuk targeting dan segmenting audiens, selama ini aku masih pakai feeling. Tapi kalau udah kerja di perusahaan kan nggak bisa hanya feeling, harus berdasarkan data. Nah, caranya pilih audiens berdasarkan data gimana? Selanjutnya mencari tahu market visibility atau market size-nya gimana. Nah, ini kayaknya udah kejawab sama yang di-share Mas Fahmi sebelumnya ya? Iya, harusnya udah tuh. Oke. Atau, masih ada yang belum jelas barangkali Kak Levina? Karena ini pertanyaannya waktu pas Mas Fahmi masih jelasin sih, Oke. gitu. Mungkin tambahan sedikit aja sih. Boleh boleh boleh. Ya, silakan. Tambahan sedikit untuk benar-benar kita memvalidasi atau fit lah, market fit itu kayak jawaban dari saya sih gampang, cuma coba aja, perlu dicoba, jalanin aja iklannya, nanti kita lihat feedback-nya gitu kan berdasarkan asumsi tadi. Karena emang saya pun masih kayak gitu sih sampai hari ini sebelum mendapatkan winning campaign, daripada pusing ngeriset mendingan kita daripada pusing ngeriset misalkan habis waktu 1 minggu buat ngeriset atau 5 hari atau 3 hari. Mendingan saya buang uang 500.000 buat jalan iklan aja berdasarkan asumsi saya, berdasarkan feeling. 500.000 aja buang misalkan 3 hari 150.000 per hari gitu. 150.000 per hari untuk 5 adset, 5 targeting misalkan. Untuk 5 targeting. Saya buang 50.000 sehari untuk 3 hari. Nah, dari 3 hari itu kita punya data kan nanti. Mungkin sebenarnya idealnya adalah 5 hari ya kayak gitu. Kita punya data feedback, jadi 750.000 tuh 5 hari. Lihat aja dari iklan itu mana yang paling bagus nih audiensnya yang paling menghasilkan goals sesuai dengan objektif kita lah ya, kayak gitu kan. Nah nanti ya udah dari situ baru kita, apa ya, kerucutin menuju ke audiens yang tadi menghasilkan, feedback atau objektif yang sesuai dengan, tujuan kita di awal, kayak gitu sih mungkin gampangnya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Fahmi. Kak Levina, kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali ya. Lalu selanjutnya ada dari Kak Aziza Nurul Wakia. Untuk bisa melakukan research di facebook.com/ad/audience insight, apakah harus memiliki akun bisnis dulu? Atau juga bisa dilakukan oleh akun Facebook pribadi? Oke, jawabannya bisa Mbak, Oke, bisa bisa pribadi ya. tanpa harus bisnis manager ya. Nah, Kak Aziza masih inget nggak tuh akun Facebooknya apa? Nanti boleh ya dipraktekin langsung lihat audience insight-nya. Karena saya juga kayaknya abis ini langsung deh bakalan kepoin audience insight-nya. Tapi bukan akun pribadi saya ya maksudnya ya. Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Kak Maliki. Menentukan pixel bagaimana ya, Mas? Oke, menentukan pixel ya, mmm jawabannya sih sederhana, dari awal dibikin dulu funnel strateginya, funnel-nya. Jadi dipikirin dulu tadi kan karena kita di awal udah juga mikirin tuh kira-kira audiens kita tuh siapa gitu kan. Misalnya asumsinya contohnya gini, contohnya misalkan audiens kita usianya 40 sampai 60 tahun misalkan. Kita mau bikin, aplikasi, apa ya, yang 40 sampai 50 tahun. Misalnya aplikasi, mmm cek kesehatan jantung misalkan, cek kesehatan jantung. Nah, itu kan mungkin user-nya itu akan di usia 40 sampai 60 tahun kayak gitu kan. Nah, pikirin tuh buat mengakuisisi user itu kira-kira perilakunya kayak gimana, misalkan kayak gini, nggak mungkin kayaknya kalau misalnya kita bikin bikin aplikasinya di web base gitu yang bisa dibuka cuma di desktop atau bikin platformnya di desktop. Karena nggak fit dengan si, market kita kayak gitu kan. Sedangkan market kita itu adalah orang tua yang agak susah lihat gitu kan, udah gangguan penglihatan mungkin kayak gitu. Berarti
juga kita udahlah berarti harus di handphone, berarti istilahnya kalau mau pakai website harus responsif gitu kan. Nah dipikirin dulu, di halaman pertama itu ketika mereka lihat iklan, terus klik iklan, kemudian mereka akan landing di suatu halaman yang kita sebut biasanya landing page gitu kan. Itu tampilannya seperti apa? Tampilannya tuh bisa dari eee, tulis font yang dipakai seperti apa, kemudian nanti, ukurannya berapa, karena tadi adalah orang tua kayak gitu. Nah setelah mereka dari halaman itu mau kemana nih? Mau langsung di situ mau juga ada formulir pendaftaran, atau mau dilempar ke aplikasi, atau mau disuruh next dulu, "Iya saya tertarik," misalkan ada penjelasan tentang kesehatan jantung, "Kamu ingin coba?" Misalkan, "Iya saya tertarik," klik baru masuk halaman pendaftaran. Nah itu teman-teman bikin dulu funnel-nya kayak tadi gitu kan. Setelah funnel-nya tadi ditentuin seperti apa, baru teman-teman pikirin, "Oh, di halaman pertama itu saya mau pasangin pixel view content," kayak gitu. Di halaman kedua setelah orang klik ini adalah pixel misalkan leads, orang yang ngisi form misalkan, yang ngisi form itu saya mau labelin dia adalah leads misalkan. Setelah lead dia isi informasi, kemudian misalkan next lagi dia membayar. Nah, berarti adalah orang-orang yang mengisi billing info misalnya. Itu labelnya misalkan billing info. Kemudian setelah bayar berarti success payment misalkan. Berarti adalah purchase gitu, pixelnya purchase. Nah, berarti itu udah ketahuan tuh ada empat pixel yang perlu di-setup. Pertama view content, kedua leads, terus payment info, terakhir adalah purchase kayak gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman ya udah bikin aja pixelnya purchase tadi. Jadi pixel itu nggak ada, itu balik lagi ke itu bukan hal yang teknis sih gitu, hal yang teknis untuk masangnya doang, tapi balik lagi ke strategi teman-temannya masing-masing. Jadi mainin aja imajinasinya, saran saya emang harus dicoba sih kalau berdasarkan asumsi doang nanti nggak bisa gitu, nggak bisa ya nggak akan menghasilin apa-apa, lebih baik mendingan, action lah daripada kebanyakan mikir gitu, gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Kak Mali. Kalau ada pertanyaan lagi seputar Pixel boleh tanya lagi ya. Lalu penanya berikutnya ada Kak Syamsi Rishad. Masih seputar Facebook Pixel, tapi kalau yang ini pertanyaannya adalah untuk menggunakan Facebook Pixel, apakah harus menggunakan web dengan domain sendiri atau ada cara lain? Iya, hmm. Baiknya sih harus. Sebaiknya harus karena sekarang Facebook juga, ada peraturan baru, domain verified. Jadi kayak dulu tuh kayak contoh lah gini ya, dulu tuh domain.id itu, sama Facebook tuh dianggap spamming karena nggak banyak yang pakai lah. Dulu juga ada kayak domain.xyz itu dianggap spam. Sebenarnya domain.id kan bagus gitu kan, punyanya produk lokal, soalnya ya produknya lokal lah. Kebetulan saya juga kerjasama dengan Pandinya sendiri gitu kan. Sebenarnya domainnya itu bagus ya, makanya saya juga sering kayak pernah juga kasih masukan buat Pandi untuk mereka kerjasama dengan Facebook karena masih setahun terakhir itu ketika kita pakai domain.id itu masih dianggapnya sama Facebook tuh spam kayak gitu, belum masuk listnya Facebook karena dulu mungkin pernah dipakai buat sama spammer buat nge-spam lah kayak mungkin karena kayak gitu ya. Padahal sebenarnya domain TLD-nya .id itu bagus. TLD ataupun STLD-nya kayak .co.id, dan lain-lain kayak gitu ya. Bis.id itu bagus sebenarnya. Untuk SEO kalau di Google. Karena Facebook sendiri. Nah, makanya sekarang di Business Manager itu perlu teman-teman itu mendaftarkan domainnya di dalam Business Manager-nya. Kemudian setelah didaftarkan nanti perlu diverifikasi melalui beberapa metode sih, ada metodenya bisa pasang meta tag doang, ada kemudian ada juga upload HTML atau bisa juga menggunakan DNS kayak gitu. Sebenarnya nah itu saran sayanya itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan keduanya adalah pakai yang lain boleh, bisa aja. Misalkan pakai blogspot.com yang gratisan boleh. Misalkan wix.id gitu kan pakai kita nggak mau pakai domain boleh juga, nggak masalah sebenarnya itu. Cuma disarankan disarankan pakai domain.id karena ketika kita ngedrive traffic itu akan memperbaiki juga, ini lebih advance-nya sih, lebih advance ketika semakin banyak traffic di suatu domain authority kita akan jadi bagus di mata search engine, domain authority kita akan bagus di mata Facebook, ataupun page authority-nya akan bagus juga di mata reputasi domainnya akan semakin jadi bagus. Jadi sayang juga kalau kita buang-buang duit buat ngiklan tapi nggak di website sendiri gitu katakan. Nggak di domain sendiri, akhirnya jadi wix.com ya nanti yang bagus kayak gitu kan, gampang kayak gitu. Karena sekarang juga udah nggak bisa nih di Facebook itu kayak misalkan kita mau ngiklan Facebook Ads, tapi dilemparnya langsung ke marketplace misalkan. Let's say contohnya Tokopedia misalkan. Itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang di reject sama Facebook karena dianggap branded content gitu kan. Karena kita tahu kan
Facebook juga ada invest di Tokopedia. Jadi itu relate kayak gitu. Jadi saran saya mendingan bikin aja domain sendiri kok, domain cuman murah 150.000 lah kayak gitu. 150.000 satu tahun gitu kan, atau ada juga kalau domain.id 250.000 satu tahun. Ya kenapa enggak gitu, gampang lah bikin website juga udah banyak banget sekarang website builder yang bisa dipakai kayak gitu. Yang mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar dan gampang banget lah. Di Google pun punya set builder sendiri dan itu gratis bisa dipakai. Blogspot pun bisa dipakai kan kayak gitu. Saya juga untuk masang pixel nih di domain misalnya. Ada beberapa misalkan saya mau ngiklannya ke WhatsApp, kan itu sebenarnya kan nggak butuh website gitu kan, tapi saya tetap pakai website kayak gitu. Langsung misalkan klik iklan ke WhatsApp karena ketika kita klik iklan langsung dari Facebook Ads ke WhatsApp itu nggak akan ke-trigger pixelnya kayak gitu. Nggak ke-trigger pixelnya. Jadi akhirnya nggak ke-track lah. Jadi akhirnya yang saya lakuin adalah misalkan, udahlah yang gampang aja pakai Blogspot saya pasangin domain misalkan terus dalam 3 detik nge-redirect ke WhatsApp kayak gitu. Saya bikin redirection. Nah, dalam 3 detik nge-redirect ke WhatsApp. Jadi ketika klik iklan masuk dulu ke website saya di Blogspot yang gratis, cuman pasangin domain, 3 detik selanjutnya dia akan nge-redirect ke WhatsApp-nya lagi kayak gitu. Jadi tadi 3 detik yang tadi itu saya pakai buat nge-track si pixelnya kayak gitu, buat nge-trigger si pixelnya kayak gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Boleh, silakan. sebelum lanjut ke materi berikutnya. Kalau ngiklan perguruan tinggi, market research-nya gimana ya? Ya, gampang sih. Ya maksudnya tadi kan, ya lebih baik kita lebih banyak bengongnya dulu di awal sebelum ngeri sebelum, sebelum akhirnya mikirin teknisnya kayak gimana gitu, kayak ya berasumsi aja dulu gitu kalau ngomongin perguruan tinggi misalnya. Contohnya ya udah pasti targetnya adalah, kalau saya ada 2 target yang bisa ditarget, kita mau target user-nya atau buyer-nya gitu, buyer-nya. Ya tadi kan user-nya adalah berarti anak-anak sekolah yang mau masuk perguruan tinggi gitu kan. Itu user, tapi yang bayar nggak mungkin mereka, yang bayar adalah orang tuanya. Nah pilihannya adalah 2, mau mau target orang tuanya atau mau target anak-anaknya gitu, atau target si user-nya langsung, end user-nya langsung kayak gitu. Kalau target orang tuanya, di Facebook itu bisa menarget parent dengan anak yang usianya berapa misalnya. Itu bisa, di Facebook itu bisa menarget misalnya, saya mau narget orang tua, yang punya anak misalkan. Terus anaknya usianya misalkan, 18 tahun itu bisa di Facebook Ads kayak gitu, menarget orang-orang seperti itu, kayak gitu. Dan udah kita target itu udah kita tambahin lagi misalkan kita tambahin lagi misalkan adalah orang tua yang punya anak usianya 18 tahun sampai 20 tahun misalnya. Terus kerjanya pegawai negeri misalnya, karena misalkan perguruan tinggi kita perguruan tinggi mahal misalnya. Terus misalkan yang penghasilannya, berapa, ya udah tinggal target aja yang kira-kira yang penghasilannya misalnya penghasilannya 20 juta sebulan, kira-kira mereka tuh orang seperti apa sih gitu kan. Oh kayaknya mereka akan menyukai, hal-hal yang mahal lah, let's say kayak main tenis, main golf misalnya kayak gitu kan. Atau mereka, pakai handphonenya, misalkan handphonenya harganya 10 juta ke atas misalkan, itu kan ya berdasarkan asumsi kita gitu kan. Facebook mah cuman alat, selebihnya, ada di pikiran kita sih sebenarnya. Makanya sering banyakin juga membaca. Sebenarnya itu kan kayak membaca market, membaca juga hal-hal yang relate dengan market kita, kayak misalkan artikel tentang perguruan tinggi, kayak gitu-gitu. Nah itu gampangnya, itu juga akan berdampak baik ketika kita menentukan target sih, seperti itu. Jadi nggak bisa, itu hal-hal non teknis sih sebenarnya, gampangnya itu hal non teknis yang tidak bisa dijabarkan lah, didefinisikan secara teknis kayak gitu.